Di dalam kegelapan yang bergulung-gulung, sebuah bayangan datang dan meraung dengan marah. Raungan dan lolongan bergema seperti lonceng kematian, menghantam jiwa semua orang. Jiwa orang-orang biasa yang tinggal di area bintang di sekitarnya meledak seketika seolah-olah mereka disambar petir. Itu adalah raungan marah yang dibunyikan Edgar saat dia harus menanggung penderitaan atas kematian putranya. Raungannya telah menghancurkan jiwa dan meledakkan altar jiwa. Hiro dan Montesi telah mengurung Devor, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Devor dalam situasi ini dapat membawa Edgar ke sini untuk menghancurkan rencana mereka. Begitu Edgar muncul, raungannya yang menggelegar telah menghancurkan segel waktu milik Montesi untuk menyelamatkan Devor. Hiro tidak bereaksi ketika Edgar berteriak pada Labit, bertanya mengapa Putai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Lonceng kematian bergema tanpa henti di kepala Gei, Meiji, dan Kaisar Hiu Laut. Mereka mengubah wajah mereka saat menyerang Labit. Aliran energi mereka terputus, dan mereka tidak dapat mempertahankan serangan mereka lagi. Labit memanfaatkan kesempatan itu dan berubah menjadi pancaran cahaya hitam, kembali ke Dark Abyss. Dari kejauhan, dia menunjuk Xian sambil berbicara, "Edgar, saudaraku, Xian membunuh Putai. Dia adalah pewaris yang dipilih Bloodthirsty. Dia membunuh Putai dan mendapatkan semua kekuatannya Upanishad. Dia ingin membunuh leluhur kita juga." Edgar memiliki kulit hijau tua, wajahnya berkedut. Dia menarik kekosongan, dan darah makhluk mati di planet-planet itu langsung tersedot. Sebuah kolam darah berkumpul di depan Edgar, rona merah yang menyilaukan tampak seperti batu permata yang aneh namun luar biasa. Edgar terengah-engah seperti binatang buas sambil mengarahkan jarinya ke Xian. Kolam darah itu menghasilkan jeritan serak lalu berubah menjadi ular besar dan berdarah dengan kekuatan kematian dan kehancuran. Ia merangkak saat pola misterius di tubuhnya mengumpulkan emosi negatif, termasuk ketakutan, keliaran, dan kebrutalan di dunia ini. Ah! Xuan He, Frederick, dan Ming Hao mencengkeram dada mereka sambil mengerang, wajah mereka pucat pasi. Saat ular itu menatap mereka, mereka segera dibanjiri dengan energi negatif yang tebal. Tak lama kemudian, mereka merasakan jiwa mereka terisi. Itu mirip dengan saat Master Bloodthirsty mereka mengajari mereka pelajaran. Edgar, ahli yang tiba-tiba muncul, memiliki kekuatan Upanishad kematian, kehancuran, dan kekacauan yang bahkan lebih kuat dari Bloodthirsty. Secara tegas, Edgar adalah makhluk tingkat tinggi yang diciptakan Devor secara langsung. Jika Desolate telah mengerahkan banyak upaya untuk menciptakan Bloodthirsty, Devor telah menggunakan darahnya sebagai fondasi untuk memberi kehidupan kepada Edgar, memberinya kekuatan Upanishad dan menjadikannya kepala klan Devoring. Edgar bukanlah generasi pertama klan Devoring, tetapi dialah yang telah mendorong klan Devoring ke posisi yang setara dengan 6 klan besar lainnya. Karena dia telah mencapai alam leluhur wilayah tanpa kekuatan Devoring Upanishad, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa ganasnya dia. Di domain laut ketiadaan, Edgar dikenal sebagai Dewa Kematian, penampakan kejahatan di dunia ini. Kemanapun dia lewat, bintang-bintang kehidupan hancur, dan kehidupan pun dituai. Dia bahkan tidak meninggalkan sehelai rumput pun. Dia adalah kematian saat dia menyerap energi semua makhluk hidup. Dia telah menyatukan kematian, kehancuran, dan kekacauan bersama-sama, mengolahnya ke tingkat yang mendalam. Di domain laut ketiadaan, Edgar adalah karakter yang menakutkan. Bahkan Montesi dan Hiro, rekan-rekannya, tidak ingin memprovokasi pria ini, karena Edgar adalah anjing gila sungguhan. Ketika sarafnya terstimulasi, dia tidak memiliki sedikit pun kesadaran yang tersisa di dalam dirinya. Itu adalah efek samping dari kekuatan Rampage Upanishad. Ular besar berdarah itu membawa 3 kekuatan Upanishad. Ia membuka mulut merah darah pada tubuh sepanjang beberapa ribu meter yang tampak seperti batang pohon besar. Sambil bergerak, ular itu terus-menerus melepaskan kekuatan kebrutalan, kejahatan, dan kehancuran. Xuan He, Frederick, dan Ming Hao bingung selama beberapa detik, lalu mereka harus mundur. Mereka tidak tahan. De Charlos dan yang lainnya juga menyadari bahwa mereka tidak tahan dengan serangan negatif seperti itu. Mereka harus mundur, tidak berdiri di samping Xian lagi. Setelah beberapa detik, hanya satu orang yang berdiri di samping Xian. Itu adalah Audrey, meskipun dia hanya di langit pertama alam abadi,
dia menatap ular itu, matanya dingin dan jernih sambil memancarkan cahaya dingin. Kuali pemurnian jiwa muncul dari ubun-ubun kepalanya. Kuali itu berubah sebesar langit, melindunginya. Miliaran simbol awal mutlak bergoyang-goyang di kuali itu. Simbol-simbol itu seperti hantu yang berenang di sungai, memancarkan aura dingin. Xian tampak terkejut saat mengangkat kepalanya untuk melihat simbol-simbol awal mutlak bergerak di sekitar kuali pemurnian jiwa. Itu adalah simbol jiwa dan roh yang menciptakan formasi magis dan misterius. Jalan, miliaran simbol awal mutlak yang diciptakan oleh jiwa yang brutal, hantu, dan jiwa yang telah pergi telah menjadi satu seperti burung-burung muda yang kembali ke sarang, dan menyerang ular raksasa itu. Boom, boom, potongan-potongan jiwa hancur dalam ledakan yang bergemuruh dan mengguncang bumi. Jiwa-jiwa yang brutal berubah menjadi asap abu-abu. Namun, kepala ular itu hancur rata, dan pola-pola berkelok-kelok di kulitnya meredup. Kuali pemurnian jiwa. Itu kuali pemurnian jiwa Neptunus. Edgar berteriak dengan marah. Kuali pemurnian jiwa, memangnya kenapa? Neptunus tidak berani melawanku meskipun dia memiliki kuali itu. Kau hanya seorang prajurit kecil di langit pertama alam abadi. Kau pikir kau bisa menggunakan kuali pemurnian jiwa untuk melawanku? Konyol. Benar, aku bukan lawannya. Audrey bergumam. Xian menoleh padanya, melihat dua tetesan darah mengalir di sudut mulutnya. Tetesan darah itu mengalir seperti ular di lehernya yang seputih salju, yang entah mengapa mengerikan untuk dilihat. Mata Audrey meredup, serangan ini telah menyakitinya dengan parah. Dia tidak bisa melawan lagi. Istirahatlah dengan baik, jangan memaksakan diri. Xian menghiburnya. Dia mengangkat satu tangan, mengirimkan segel putih gading, yang kemudian berubah menjadi simbol kehidupan kuno, ke tubuh Audrey. Itu adalah vitalitasnya untuk memulihkan luka-lukanya. Bintang-bintang pecah. Dia menoleh ke Edgar sambil menyeringai. Tepat di sebelah ular itu, sebuah planet tandus menanggapinya. Intinya retak, meledak dengan dahsyat. Ular besar itu diselimuti energi ledakan bintang. Ia langsung hancur berkeping-keping di depan semua orang, sinar energi melesat kemana-mana. Edgar gemetar, wajahnya yang gila ketakutan. Kau telah menyatu dengan keinginan Desolate untuk menjadi penguasa sementara wilayah ini. Begitulah caramu mengendalikan bintang-bintang di sini. Bintang-bintang bergerak. Xian sedikit memejamkan matanya, fokus mendesak kekuatan bintang Upanishad dan menggunakan jiwa untuk mengendalikan dunia dan bintang-bintang di wilayah ini. Banyak planet dengan makhluk hidup dengan cepat meninggalkan tempat ini sementara planet-planet tandus tanpa kehidupan datang satu demi satu. Puluhan bintang berbaris di belakangnya seperti lentera besar yang bersinar. Kemudian, dia mulai berbicara, jika itu adalah arena lain dan bukan wilayah Desolate ini, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dalam pertarungan denganmu. Mata Edgar menjadi jernih saat ia mencoba menekan api amarahnya karena kematian Putai. Ia harus menyelesaikan ini dengan serius. Tapi, kita berada di wilayah terpencil. Ini wilayahku. Aku dapat menggerakkan bintang-bintang dan mengendalikan kekuatan alam. Aku bahkan dapat mengubah prinsip dalam waktu singkat. Xian memasang wajah dingin dan tenang saat berbicara, tidak mudah membunuhku di sini. Kau dapat mencoba. Mari kita lihat apakah kau dapat mematahkan prinsip di wilayah orang lain atau tidak di alam leluhur wilayah langit kedua. Dasar iblis kecil, sejak kapan kau menguasai keterampilan berbohong seperti itu? Sebuah suara menawan datang dari sebuah titik cahaya yang sebesar kuku jari. Namun, setelah itu, titik itu membengkak dengan cepat hingga seukuran sebuah ruangan. Sebuah tahta teratai kristal 7 warna yang megah muncul. Xiao mengenakan gaun panjang berwarna kecubung, duduk di singgasana teratai, matanya bersinar dengan cahaya terang. Tian Xie, para kepala suku dari banyak klan, para tetua dari komite tetua klan dewa, Lena dari kuil sungai surgawi, dan Gulian dari Sekte Seribu Fantasi, bersama dengan banyak ahli muncul di belakangnya. Ada satu prajurit yang penampilannya paling mengejutkan Xian. Dia adalah Cecilia. Cecilia telah menemaninya saat mereka berada di Desolate. Mereka juga pernah mengalami beberapa momen romantis. Dia berdiri di samping gurunya Lena, wajahnya kesal. Dia tampak sedih sekaligus enggan. Cecilia juga memiliki ular kecil berwarna hijau tua di dahinya, Jambul Xiao. Semua prajurit di bawah komando Xiao memiliki tanda ini.
Itu adalah bukti pengiriman segel jiwa kepadanya dan menjadi budaknya. Mereka semua telah tunduk kepada Xiao. Hidup dan jiwa mereka terikat pada Xiao. Begitu dia mati, mereka juga tidak akan selamat. Xiao membawa bawahannya dari area bintang dewa kuno ke sini. Begitu dia muncul, Hiro dan Montesi tampak terkejut. Mereka bertukar pandang dan berhenti mengurung Devor, kembali ke sisi Xian. Energi di tubuhnya lebih kuat dari Devor. Kalau tidak salah, dia pasti makhluk absolute beginning lainnya yang kau sebutkan, kan? Kata Montesi, wajahnya dingin dan tegas. Xian mendesah dalam hati, mengangguk pelan. Hiro, Montesi, Gei, Meiji, dan Emperor Xishar kembali ke sisi Xian, memisahkan mereka dari Edgar di Dark Abyss dan tim Xiao. Suasana di area ini tiba-tiba menjadi sangat aneh. Kau, bagaimanapun juga, apakah kau dia? Xian menoleh ke Xiao. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak. Xiao tersenyum, pesonanya tidak kalah dari Meiji. Mungkin dia bisa mengalahkan yang lain saat berbicara tentang sikap menawan. Matanya yang cerah memancarkan riak cahaya. Aku yakin dia adalah aku. Dan aku bisa menjadi dia, tetapi aku mungkin bukan dia. Itu tergantung pada tindakanmu. Apa yang kau inginkan? Aku tidak menginginkan apapun kecuali kekuatanku. Aku ingin semua milikku kembali. Ah, benar. Menara simbol kekuatan Upanishad yang kau dapatkan adalah milikku. Kau juga harus mengembalikannya padaku. Aku membawa Brian dan Ming Hao ke sana dengan harapan mereka bisa mengembalikannya padaku. Tanpa diduga, kau malah mendapatkannya. Xiao tersenyum, mengulurkan salah satu tangannya yang berkilau seperti batu giok. Kembalikan padaku. Ledakan. Xian merasakan guntur menggelegar keras di kepalanya saat miliaran sinar cahaya bermekaran. Menara simbol kekuatan Upanishad terstimulasi, mencoba melarikan diri dari otaknya dan kembali ke tangan Xiao. Semua orang menjadi tercengang. Xian memperoleh menara simbol kekuatan Upanishad dari sisa-sisa di dasar laut kehancuran. Itu adalah sisa-sisa awal mutlak yang menyembunyikan rahasia dan kejayaan era itu. Saat ini, masa kejayaan mereka telah berlalu, dan banyak makhluk awal mutlak telah tumbang. Sejumlah kecil makhluk awal mutlak yang tersisa telah mengasingkan diri, sendiri, dan jarang muncul. Xiao adalah klon dari makhluk awal mutlak Hui. Dia adalah perwujudan dari roh, keinginan, dan jiwa Hui. Tahun itu, dia membawa Ming Hao dan Brian ke sisa-sisa awal mutlak di bawah laut dengan harapan dapat mengambil kembali menara simbol kekuatan Upanishad. Dia telah meletakkan seberkas segel jiwanya di menara simbol kekuatan Upanishad. Segel itu memiliki aura yang sama dengan jiwanya. Dia dapat menggunakannya untuk mengendalikan menara simbol kekuatan Upanishad. Kembalikan padaku. Suara Xiao lembut dan menawan seperti kekasih kecil yang manis. Orang-orang yang mendengarnya tanpa sadar akan mengikutinya. Suaranya yang menarik, mengapa begitu mirip dengan klan hantu kita? Wajah Meiji sedikit berubah. Ia merasakan firasat aneh saat melihat Xiao. Sepertinya Xiao memiliki hubungan magis dengan teknik pesona klan Pantom. Para wanita dari klan Pantom terlahir dengan anugerah pikiran atau teknik rahasia pesona. Itu bukanlah kekuatan Upanishad, tetapi sesuatu yang magis yang ada dalam jiwa mereka. Pada saat ini, suara Xiao sangat mirip dengan saat mereka menggunakan pikiran atau teknik pesona. Xian memasang wajah kaku. Banyak guntur menggelegar dan bergema di kepalanya. Menara simbol kekuatan Upanishad perlahan terbang keluar dari altar jiwanya, lepas dari kendalinya. Menara simbol kekuatan Upanishad memiliki segel jiwa ular yang tersembunyi jauh di dalam menara simbol kekuatan Upanishad. Xian belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, segel jiwa itu muncul mengikuti suara Xiao. Segel itu menarik menara simbol kekuatan Upanishad menuju tangannya. Suara Xiao yang menggoda telah menarik jiwanya, membuatnya kesulitan berkonsentrasi untuk mengendalikan menara simbol kekuatan Upanishad. Menara simbol kekuatan Upanishad perlahan membesar saat muncul dari kepala Xian, terbang menuju Xiao. Mata Hiro, Edgar, dan Montesi berbinar. Mereka terpesona saat menatap menara simbol kekuatan Upanishad. Hiro dan Montesi ragu-ragu. Mereka takut akan melukai Xian, jadi mereka tidak berani mengambil tindakan gegabah.
Edgar tidak terlalu mempermasalahkannya. Matanya bersinar dengan cahaya hijau kemangi seperti serigala buas yang melihat mangsanya. Dia tidak peduli mengapa Hui ada di sini, mengangkat tangannya untuk merebut menara simbol kekuatan Upanishad. Tangan berdarah itu membayangi langit, membawa kekuatan kematian, kehancuran, dan kekacauan saat ia membidik menara simbol kekuatan Upanishad. Sebuah pusaran 3 warna berputar di tengah tangan itu. Pusaran itu berwarna hitam, merah darah, dan abu-abu. Sebuah kekuatan hisap yang mengerikan muncul seperti seekor ular raksasa yang membuka mulutnya untuk menghisap udara, menarik semua kehidupan, jiwa, dan kekuatan Tuhan dari makhluk-makhluk di sekitarnya. Swosh, swosh, swosh. Hembusan angin kencang memasuki tangan berdarah itu. Menara simbol kekuatan Upanishad sekarang menjadi layang-layang besar yang bergoyang di udara, seolah-olah diikat pada 2 garis pada saat yang sama. Terkadang, ia ditarik ke arah Xiao, dan pada saat berikutnya, ia menuju ke Edgar. Tiba-tiba, Edgar dan Xiao bersaing untuk mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad. Edgar, leluhurmu mengajarkanmu aturan, bukan? Xiao dicegat, jadi wajah cantiknya mulai membeku. Aku tahu leluhurmu telah memintamu untuk mengambil menara simbol kekuatan Upanishad. Namun, jika aku tidak membantunya dengan kondisinya saat ini, apakah menurutmu ia dapat mengatasinya? Berani bersaing denganku. Kau tidak tahu benar dan salah. Aku tidak tahu apa yang telah dibicarakan leluhurku denganmu, tetapi aku tahu ia benar-benar membutuhkan menara simbol kekuatan Upanishad. Mata Edgar dingin dan tajam. Jadi, aku harus mendapatkannya. Tidak peduli siapa yang akan menjadi musuhku, aku akan mengambilnya. Montesi terkejut. Kemudian, ia terkekeh, wajahnya yang kecil gembira. Biarkan saja mereka saling menggigit. Hiro juga ingin terlibat dalam kompetisi untuk memperebutkan menara simbol kekuatan Upanishad, tetapi ia takut akan menyinggung Xian. Ia ragu-ragu dan tidak maju. Melihat Edgar tiba-tiba menyela Xiao, ia akhirnya bisa tenang. Laut kesadaran Xian diganggu oleh teknik menawan Xiao. Pada saat ini, dia mencoba untuk memotong pikiran jahat di laut kesadarannya. Dia tidak memiliki upaya ekstra yang tersisa untuk melakukan apapun. Kabut tebal bergulir keluar dari Dark Abyss di belakang Edgar sementara gelombang aroma darah datang bersama kabut. Devor melakukan sesuatu. Akhirnya, kalian datang, Labit terdengar lega, suaranya datang dari Dark Abyss. Kemudian, sekelompok anggota klan Devoring muncul dari Dark Abyss. Sebagian besar dari mereka memiliki alam yang mendalam di alam abadi, dan alam terendah adalah langit pertama alam dewa yang baru mulai. Ada juga seorang pria yang baru saja mencapai alam leluhur wilayah seperti Labit. Devor telah memanggil mereka dari domain laut kehampaan ke wilayah desolate ini. Ada sekitar 100 dari mereka, memberi Edgar cadangan yang kuat. Begitu mereka muncul, mereka berbalik untuk menyambut Dark Abyss menggunakan bahasa suku mereka. Kemudian, mereka memfokuskan kesadaran jiwa mereka untuk memasok energi ke Devor. Perlahan-lahan, Dark Abyss berubah saat menerima energi dari yang lain. Raungan brutal dan liar dari beberapa binatang buas dari masa kacau dunia muncul dari Dark Abyss, mengguncang semua orang di area ini. Edgar menarik menara simbol kekuatan Upanishad dari Xiao, wajahnya gembira dan tertawa, leluhur kita memanggil tubuh aslinya. Tunggu sampai dia datang. Mari kita lihat apa yang bisa kau lawan dengan kami. Tubuh asli. Xuan He, Ming Hao, dan Frederick tercengang. Mereka menjadi skeptis. Bukankah itu tubuh asli Dark Abyss Devor? Ketika Xiao mendengar Edgar, wajahnya berubah untuk pertama kalinya. Dia memutar matanya ke arah Dark Abyss. Kau berani membawa tubuhmu ke sini. Apakah kau tidak takut menghilang di tempat ini? Jika akhirnya menggabungkan semua klon, di dalam wilayahnya, kau dan aku, atau siapapun, akan disempurnakan. Kita bahkan tidak bisa berlari ke ujung kehampaan. Itu akan memburu kita dan memakan kita. ROOOAAARRRR. Raungan yang menyampaikan beberapa makna menggunakan bahasa absolute beginning muncul dari Dark Abyss, bergema di sekitar Ancient Demon Star Area. Saat Xiao teralihkan, Xian akhirnya memotong pikiran jahat di kepalanya. Pada saat ini, dia langsung mengerti artinya saat mendengar raungan itu, kamu dan aku telah memukulnya dengan keras, dan tubuhnya terbagi menjadi 5 bagian.
Sekarang, beberapa bagiannya telah menyatu dengan individu lain. Itu tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Itulah yang disampaikan oleh raungan itu. Hanya mereka yang mengerti bahasa Absolute Beginning yang bisa mendapatkan pesan dari raungan itu. Xiao adalah klon Hui, jadi dia bisa memahaminya dengan mudah. Selain dia, hanya Xian yang bisa melakukannya. Karena Audrey belum sepenuhnya menyatu dengan Origin, dia hanya merasa familiar dan mendengar beberapa kata darinya. Menara simbol kekuatan Upanishad seharusnya menjadi milikku. Apakah kamu benar-benar ingin memperebutkannya melawanku? Xiao berteriak dengan marah. ROOOAARRR. Raungan itu bergema dari Dark Abyss lagi. Pantom telah membangun menara simbol kekuatan Upanishad, bukan kamu. Itu seharusnya milik klan Pantom. Klan Pantom lahir dari pecahan Pantom saat dia meninggal. Bagaimana mungkin menara simbol kekuatan Upanishad menjadi milikmu? Xian mengerti apa yang Devor bicarakan, tetapi yang lain tidak. Dia tertegun, menoleh untuk melihat Montesi dan Meiji. Dia tahu asal-usul klan Pantom sekarang. Ternyata ada makhluk awal mutlak lain yang disebut Pantom. Setelah dia meninggal, klan Pantom tercipta. Dia adalah leluhur, jiwa dan daging klan Pantom. Pantom telah membangun menara simbol kekuatan Upanishad, jadi itu seharusnya milik klan Pantom. Pantom dan aku seperti saudara perempuan. Aku telah menyumbangkan banyak material berharga untuk membangun menara itu. Aku adalah salah satu pemiliknya. Dia sudah tiada, jadi menara itu seharusnya menjadi milikku. Jika kau berani memperebutkannya, aku tidak akan memuaskanmu. Xiao menggunakan bahasa Absolute Beginning untuk membalas Devor. Beberapa prajurit di sini mengetahui bahasa tertulis Absolute Beginning seperti Montesi atau Hiro. Namun, mereka tidak mengerti bahasa lisan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk bereaksi dengan tepat. Kau memiliki klon Desolate, jadi kau seharusnya mengerti bahasa Absolute Beginning. Apa yang mereka bicarakan? Montesi menoleh ke Xian, yang menjawab secara naluriah. Mereka berbicara tentang asal-usulmu, tentang leluhurmu. Menara simbol kekuatan Upanishad adalah milik kalian. Para prajurit klan Pantom tercengang mendengarnya. Montesi dan Meiji memiliki cahaya yang berkilauan di mata mereka. Ceritakan lebih banyak detail, desis Montesi. Mereka mengatakan bahwa leluhurmu bernama Pantom. Setelah dia pergi, jiwa dan dagingnya menjadi klan Pantom. Mereka juga mengatakan bahwa Pantom telah membuat menara simbol kekuatan Upanishad, jelas Xian. Tubuh lembut Montesi dan Meiji sedikit gemetar. Mereka tidak tahu asal-usul mereka. Mereka tidak tahu bagaimana klan Pantom terbentuk, juga tidak tahu apapun tentang leluhur mereka sampai hari ini. Akhirnya, mereka tahu bahwa leluhur klan Pantom juga merupakan makhluk awal mutlak yang disebut Pantom. Dia bahkan telah membuat menara simbol kekuatan Upanishad. Ah, haha, ternyata menara simbol kekuatan Upanishad milik klan Pantom kita. Itu milik kita. Montesi menggertakkan giginya, wajahnya meringis. Dia mendesak Xian lagi, mengapa leluhur kita Pantom meninggal? Dengarkan baik-baik, kami ingin tahu detailnya. Apakah menurutmu kamu dapat mengambil menara simbol kekuatan Upanishad menggunakan tubuh aslimu? Jangan lupa bahwa setengah dari tubuh asliku juga ada di sini. Jika kamu berani datang, aku masih bisa menekanmu. Xiao dipenuhi dengan api kemarahan. Kekosongan itu terkoyak di tengah benua dewa kuno, memperlihatkan cekungan ruang angkasa yang kacau. 6 ular besar terlihat jelas, setengah dari tubuh mereka terhubung ke benua dewa kuno. Ledakan bergema memekakkan telinga, saat gunung-gunung retak dan runtuh, sekelompok ular raksasa merangkak keluar dari tanah. Ular-ular itu mendesis mendengar suara itu seolah-olah mereka ingin menakut-nakuti beberapa makhluk agar menjauh dari daerah ini. Lorong ruang angkasa itu retak terbuka di atas puncak dewa di benua dewa kuno. Orang-orang samar-samar dapat melihat pemandangan yang terjadi di benua iblis kuno. Tampaknya selama benua iblis kuno mengalami keributan, setengah dari tubuh asli Hui bisa saja berasal dari cekungan angkasa yang kacau dan bergabung dengan setengah lainnya di benua dewa kuno. Kemudian, mereka bisa datang ke benua iblis kuno kapan saja. Di sudut area bintang dewa kuno, 7 matahari bersinar terang. Api merah jingga yang megah di atasnya seperti sisik ikan yang bergerak di air. Sebuah ruang kecil melayang di tengah 7 matahari, di antara api yang melayang. Seekor binatang buas perlahan bergerak di dalam arus lava.
Perutnya mengeluarkan suara, bub-bub, seolah-olah terbakar dengan ganas. 7 matahari yang menyala-nyala mengirimkan api yang ganas ke arah binatang itu dan memadamkan tubuhnya. Binatang itu tampak seperti besi merah yang membara. Itu adalah pemburu hantu dalam tubuh binatangnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Ia tenggelam ke dalam arus lava yang cepat saat cairan asam di dalam perut melelehkan tubuh Putai untuk menyerap sisa aura haus darah di tubuh Putai. Ia meraung mengguncang bumi, yang merangsang api. 7 matahari meledak pada saat yang sama. Setelah matahari hancur, robekan ruang muncul, 2 benua kuno terbang keluar darinya. Mereka adalah benua iblis kuno yang sunyi dan terpencil. Langit dipenuhi dengan kobaran api dari matahari yang pecah. Dengan latar belakang seperti itu, kedua benua itu secara ajaib menyatu seperti 2 tetes air. Setelah kurang dari 10 detik, kedua benua kuno itu menjadi satu, berubah menjadi planet yang besar dan mempesona. Ghost Hunter membengkak dan ukurannya menjadi 2 kali lipat. Tubuhnya yang seperti binatang bergerak di atas benua kuno untuk menyerap energi langit dan bumi yang sangat melimpah di sana. Energi kehidupan di dalam tubuhnya terakumulasi dan berfluktuasi secara luar biasa dan matanya berubah perlahan. Matanya tidak lagi buas, dan telah menjadi tenang dan kuno seperti orang bijak, orang tua yang terkemuka atau orang bijak. Dia memberi orang kesan sebagai orang dengan pengetahuan yang dalam dan luas. Gelombang cahaya yang menyilaukan muncul dari binatang itu. Perlahan, dia berubah menjadi bentuk manusianya. Dia masih Ghost Hunter, yang entah bagaimana menyerupai Xian. Namun, auranya misterius dan mendalam, matanya seperti danau dalam yang tidak pernah bisa diukur orang dalam hal misteri yang mereka simpan. Dia berbalik ke suatu arah dan terbang menjauh. Benua besar yang baru saja terbentuk mengikutinya dari dekat seperti bayangannya. Di matahari yang lain, dewa-dewa Brian tampak tegas. Api 5 warna melesat keluar dari matanya saat ia mengalami transformasi ajaib. Brian memiliki basis kultivasi alam abadi dengan energi gelap, hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah. Pada saat ini, ia menyatukan api surga untuk terakhir kalinya guna mengaktifkan segel klon Desolate di laut kesadarannya. Itu akan membantunya memahami bahasa awal mutlak dan sesuatu yang luar biasa dari era itu. 10.000 tahun yang lalu, dia memperoleh kemampuan untuk menyatukan api surga. Akan tetapi, dia ragu-ragu dan tidak melakukannya. Dia tidak begitu yakin bahwa dia akan tetap menjadi dirinya sendiri jika dia melakukannya. Dia takut klon Desolate akan merasukinya. Karena itu, dia ragu-ragu selama 10.000 tahun, tidak berani mencoba. Dia telah menaruh harapannya pada Xian, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi padanya. Ketika mereka berada di dasar laut kehancuran, jiwanya dan jiwa Audrey telah menyatu dengan klon Desolate di Xian, mereka semua selamat, dan tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Selain itu, Audrey memperoleh kuali pemurnian jiwa sementara dia memperoleh energi gelap. Xian juga memperoleh manfaat besar. Dia berpikir bahwa jika dia akhirnya menyatukan semua api surga, kesalahan tidak akan terjadi seperti yang dia pikirkan. Karena itu, dia sekarang memulai penyatuan terakhirnya. Api 5 warna yang megah itu bercampur satu sama lain di laut kesadarannya. Jiwanya ringan, melayang melewati masa lalu dan masa kini, tenggelam dalam sungai waktu. Dia hanya seorang pengamat yang menyaksikan pertempuran yang mengerikan. Skala pertempuran ini seharusnya milik era awal mutlak. Itu adalah perang antara makhluk awal mutlak. Dia bisa melihat banyak potongan memori dari salah satu dari 5 klon Desolate. Meskipun gambar yang dia dapatkan tidak lengkap, itu adalah bagian dari sejarah era itu ketika dia menyatu dengan api surga dan asal mula Grace Mainland. Waktu berlalu dengan cepat, samar-samar, itu tampak begitu lama, tetapi pendek seperti kedipan mata pada saat yang sama. Dia sebenarnya tidak memiliki konsep waktu. Dia terbangun, matanya bingung. Tepat setelah itu, dia tampaknya menyadari sesuatu yang ajaib, dan ekspresinya berubah. Mengangkat kepalanya, dia menghadap ke langit. Sesuatu telah menaungi matahari. Dia fokus dan menemukan sebuah planet besar. Dari planet itu, dia bisa merasakan aura tua tetapi sangat kuat yang tidak bisa dia tolak. Aura itu, dia dulu merasakannya, itu adalah aura Desolate. Ghost Hunter terjun dari benua itu, mendarat di sampingnya.
Brian ketakutan karena getaran kuat datang dari dalam jiwanya. Itu adalah perasaan putus asa dari saat kiamat terjadi. Dia memiliki kesadaran desolate dalam jiwanya, jadi dia tahu siapa Ghost Hunter yang berdiri di depannya ini. Di duniaku, seharusnya tidak ada leluhur wilayah baru. Kalau tidak, duniaku akan terbagi, dan kekuatanku akan terpecah. Ghost Hunter menatapnya dengan acuh tak acuh. Wajahnya memiliki ekspresi yang seharusnya tidak muncul pada manusia, tampak sangat acuh tak acuh. Setelah Bloodthirsty mencapai alam leluhur wilayah, kamu juga bergabung dalam pertempuran berdarah itu. Kamu masih tidak mengerti, kan? Ghost Hunter berbicara dalam bahasa awal mutlak. Brian mengerti dengan jelas. Dia linglung sejenak, lalu dia lari begitu dia menyadari sesuatu secara tiba-tiba. Karena kau telah sepenuhnya menyatu dengan klonku dan sebagian jiwaku, kau ditakdirkan untuk dibunuh, kata Ghost Hunter, wajahnya dingin. Setiap 10.000 tahun, aku memberikan buah Genesis. Aku berharap orang yang mendapatkannya dapat menggabungkan semua klonku menjadi satu. Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Yang terpilih kali ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun, aku tidak memperkirakan bahwa Hui dan Devor akan terbangun. Aku tidak memberinya lebih banyak waktu untuk melakukan itu. Sungguh disayangkan bahwa aku harus mengambil tindakan lebih awal dari yang direncanakan. Meskipun aku harus kehilangan sebagian kekuatanku, aku tidak punya pilihan lain. Ghost Hunter merentangkan tangannya menjulang tinggi ke seluruh langit. Miliaran sinar suci mengikat jiwa dan takdir Brian seperti sangkar. Kau pecundang, jika kau berhasil tahun itu, tidak akan ada banyak masalah seperti itu. Ghost Hunter berbicara dengan dingin. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menghirupnya. Brian seperti orang kecil yang membeku. Cahaya itu memurnikannya dan menyeretnya ke mulut Ghost Hunter. Kau lahir di duniaku. Sejak kau lahir, kau mendapatkan segel jiwaku. Bagaimana mungkin kau memberontak padaku? Astaga, Brian telah berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke dalam mulut Ghost Hunter. Ghost Hunter berkelebat dan muncul kembali di benua kuno di atas kepalanya. Benua kuno itu bergerak aneh di dalam area bintang dewa kuno, menuju benua dewa kuno klan dewa. Dengarkan dan beritahu kami apa yang mereka bicarakan. Aku ingin tahu asal-usul klan Pantom kita dan mengapa leluhur kita meninggal. Montesi meminta Xian untuk mendengarkan dengan saksama. Xian mengerutkan kening. Dia mendengarkannya dan menguping pembicaraan antara Devor dan Xiao. Dia berbeda dari Brian. Setelah menyatu sepenuhnya dengan api surga, dia dapat melihat beberapa kejadian di era awal mutlak, dan dapat memahami bahasa awal mutlak. Namun, dia masih belum tahu tentang konflik antara makhluk-makhluk awal mutlak itu. Dia tahu 1/5 dari apa yang dialami Desolate. Mereka hanya kehilangan beberapa bagian dari keseluruhan gambar, yang tidak banyak membantunya. Rasanya seperti dia hanya mendapatkan satu bagian dari gambar yang terdiri dari 5 bagian. Dia tidak tahu tentang apa gambar itu. Selama dia mengumpulkan semua bagiannya, dia bisa tahu tentang isi lengkapnya. Oh! Xian tiba-tiba berteriak ketakutan, wajahnya pucat. Dia meletakkan tangannya di dahinya sambil bergumam, aku tidak tahu mengapa aku merasa sangat tidak aman seperti sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Perasaan ini datang tanpa disadari, dan sulit dijelaskan. Itu adalah perasaan naluriah yang datang dari dalam jiwanya. Ah! Audrey berteriak dari belakangnya. Dia memegangi kepalanya, matanya panik seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan keras, jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Sepertinya dia tersiksa oleh mimpi buruknya. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Adele berteriak. Aku melihat bahwa aku mati. Aku melihat seseorang membunuhku. Audrey berteriak seperti dia menderita penyakit mental yang serius. Dia tidak memiliki warna apapun di wajahnya. Sepertinya aku meramalkan sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ini sangat menakutkan. Xian menggelapkan wajahnya. Dia berjalan ke Audrey, merendahkan suaranya, dalam mimpi burukmu, siapa yang membunuhmu? Ghost Hunter. Ghost Hunter-lah yang telah membunuhku. Audrey menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa Tuhan Brian terbunuh. Aku yakin dia terbunuh. Aku melihat Ghost Hunter membunuh dan kemudian memakannya. Kamu hanya lelah. Kamu harus istirahat dulu.
Kamu mimpi buruk di siang hari. Sepertinya kamu menanggung banyak tekanan akhir-akhir ini, Adele mencoba menghiburnya. Tidak, ini bukan mimpi. Montesi yang mengolah kekuatan waktu Upanishad menengahi, apa yang dia lihat akan segera terjadi. Dia adalah klon jiwa Desolate. Dia memiliki segel Desolate di jiwanya, jadi dia samar-samar bisa memahami apa yang telah dihitung Desolate. Montesi menoleh ke Xian, lalu merenung lalu berkata, sebelum pria itu muncul, aku merasa aneh. Kurasa dia tidak terlihat seperti binatang buas. Sekarang setelah aku mendengar kabar dari Audrey, aku yakin dia Desolate. Dia punya pikiran untuk membunuh Audrey, dan dia bisa merasakannya karena dia memiliki sebagian jiwanya di kepalanya. Itu seperti hubungan antara jiwa inangmu dan jiwa rekanmu. Kalian bisa bertukar pikiran dan rencana. Audrey juga bisa mendapatkan idenya dengan cara itu. Xian, kau telah melangkah lebih maju dari Audrey. Kau telah menyatu sepenuhnya dengan salah satu klon jiwanya. Jika Audrey bisa merasakan sesuatu, bagaimana denganmu? Tanya Ming Hao. Xuan He, Frederick, dan yang lainnya menoleh ke arahnya, wajah mereka tampak sangat serius. Aku hanya bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, itu tidak jelas seperti Audrey. Aku tidak tahu mengapa. Xian menyipitkan matanya saat ketakutan yang mengerikan bergolak di dalam hatinya. Dia tidak pernah mengira bahwa Desolate akan merasuki Ghost Hunter. Ghost Hunter, apakah dia mengembangkan hubungan magis dengan Desolate karena dia telah menelan Chang Yun, atau apakah dia adalah bidak caturnya sejak awal? Apakah dia makhluk sempurna yang diciptakan Desolate dengan setetes esensi kedua dari darahnya setelah Bloodthirsty? Di ujung kehampaan tempat ruang angkasa bergulung dan hancur, begitu banyak kapal perang dan mayat yang hancur mengambang dan hanyut. Itu adalah medan perang kuno. Sampai hari ini, tempat ini masih merupakan tempat yang terbengkalai. Bahkan para ahli alam leluhur wilayah dari 7 klan besar tidak berani berkeliaran di daerah ini. Itu berada di tepi domain laut kehampaan. Sebuah tempat yang memiliki lapisan mayat, kapal perang, dan bintang-bintang yang hancur tiba-tiba berguncang dengan keras untuk sementara waktu. Raungan binatang buas datang dari tempat itu, yang belum pernah didengar orang sebelumnya. Miliaran sinar cahaya bergemuruh dan makhluk awal mutlak muncul dalam semua keributan ini. Itu sebesar seluruh planet, dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, makhluk awal mutlak itu menyerupai gurita raksasa yang telah diperbesar miliaran kali. Dari beberapa aspek, itu tampak seperti lintah besar dengan tentakel dan pengisap. Ketika menggoyangkan tubuhnya yang besar, ruang di sekitarnya terpelintir seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Kegelapan pekat berlipat ganda di bawah makhluk hitam pekat ini, menciptakan jurang yang dalam. Makhluk itu perlahan tenggelam, menghilang ke dalam jurang kegelapan itu. Begitu makhluk itu menghilang, medan perang kuno tempat ia bersembunyi selama bertahun-tahun langsung meledak. Raungan binatang buas bergemuruh tanpa henti dari jurang kegelapan di area bintang iblis kuno. Tentakel sepanjang 1000 meter menjorok keluar dari jurang, menggeliat dan meliuk-liuk ke arah Anda. Para anggota klan Devouring seperti Edgar dan Labit penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Mereka menempelkan dahi mereka pada pengisap itu seperti anak-anak yang menerima kasih sayang dari orang tua mereka. Mereka tampak bahagia dan puas. Selamat datang leluhur. Selamat datang leluhur. Selamat datang leluhur. Edgar, Labit, dan semua anggota klan Devouring lainnya bersorak sepenuh hati, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xian merasa kedinginan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh dunia dibekukan oleh kekuatan jahat. Dan, meskipun dia adalah penguasa area bintang ini, Xian telah kehilangan kendalinya. Wajahnya berubah drastis. Ketika mendengar Edgar dan yang lainnya bersorak, dia tahu bahwa kejadian mengerikan itu telah terjadi. Tubuh asli Devor telah tiba di Dark Abyss. Sekarang sudah lengkap. Saat tentakel itu terentang keluar dari Dark Abyss, Montesi dan Hiro tahu bahwa itu tidak baik. Mereka berhenti berbicara, wajah mereka serius, terutama Montesi dan Hiro. Setelah beberapa saat, Hiro mendesah, sungguh medan magnet kehidupan yang kuat. Ya, itu makhluk absolute beginning yang telah hidup selama miliaran tahun. Tidak peduli apa yang telah mereka alami, bentuk kehidupan dan level mereka adalah yang paling mengerikan. Montesi juga terkejut, menganggukkan kepalanya.
Aku mengerti. Mata Hiro berbinar. Dark Abyss hanyalah otak dari tubuh Devor. Itu seperti wilayah kekuasaannya. Yang baru saja datang adalah tubuh aslinya. Dia sudah lengkap sekarang. Fluktuasi energinya lebih menakutkan daripada Edgar. Desolate dan Hui telah bergandengan tangan dan bertarung melawan Desolate, yang terbagi menjadi 5 bagian. Devor dan Hui terluka parah, lalu mereka semua tertidur. Xian mengingat gambar-gambar yang ada di kepalanya, berbicara dengan muram, tapi, Devor belum sepenuhnya pulih kekuatannya sekarang. Belum pulih sepenuhnya. Montesi tampak getir. Dia berani datang ke sini. Namun, saat ini, Ziyao sangat marah. Wajahnya yang cantik tampak seperti ada api di atasnya. Pupil matanya yang cantik memiliki 9 pelangi yang cemerlang. Raung, binatang buas itu meraung dengan gila dari tubuh Ziyao, tidak kalah brutal dan jahatnya dari Devor. Tepat di atas Ziyao, seekor kepala ular besar bergoyang melalui celah ruang dan menghancurkannya. 12 ular, tubuh asli Hui, datang sambil membawa amarahnya. Mereka ingin mengambil menara simbol kekuatan Upanishad dan tiba di wilayah terpencil ini untuk melawan Devor. Menara simbol kekuatan Upanishad digunakan untuk memurnikan simbol asli awal mutlak. Itu benar-benar ajaib dan berharga. Tapi, itu hanya sebuah menara, dan 2 makhluk awal mutlak bahkan ingin bertarung dengan tubuh asli mereka. Tidakkah menurutmu mereka membuat keributan? Meiji terguncang. Dia tidak peduli dengan yang lain lagi saat dia mencengkeram Xian, wajahnya terkejut. Setelah dia mencapai alam leluhur wilayah, Meiji lebih berhati-hati. Dia tidak peduli dengan apa yang mungkin dipikirkan orang lain lagi. Mungkin menara simbol kekuatan Upanishad memiliki sesuatu yang ajaib yang belum kita ketahui. Kalau tidak, Devor dan Hui tidak perlu bertarung seperti itu. Xian juga bingung. Dia mengira bahwa ketika dia memperoleh Grace Mainland's Origin secara lengkap, dia dapat memahami bahasa Absolute Beginning untuk memecahkan kode menara simbol Power Upanishad. Namun, itu tidak sesederhana itu. Dia telah menyatu dengan satu klon jiwa Desolate dan akhirnya memahami bahasa Absolute Beginning, menjadi mampu membaca simbol kecebong. Namun, dia belum menemukan rahasia menara itu. Tampaknya ada sesuatu yang menghentikannya untuk mengetahui rahasia itu. Dia menduga bahwa itu pasti sesuatu yang sangat besar. Pantom dan aku harus menanggung begitu banyak rintangan untuk membuat kunci ini. Untuk membuatnya, kami harus membayar banyak. Pantom telah jatuh, mungkin karena menara ini. Kau berani mengambil barang-barang milikku. Tidak peduli apapun, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Ziyao tiba-tiba menjadi panik, berteriak dalam bahasa Absolute Beginning. Di tengah teriakannya, banyak ular besar muncul di kehampaan. Tubuh Hui berada di area bintang Dewa Kuno untuk memurnikan benua Dewa Kuno. Karena Devor telah membawa tubuh aslinya ke sini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merobek ruang agar dapat tiba juga. Area bintang ini menjadi sangat kacau karena 2 makhluk awal mutlak. Xian telah menyatu dengan asal mula daratan kasih karunia. Di area bintang ini, dia terpengaruh, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan dari planet-planet lagi. Dia telah menyadari bahwa area bintang iblis kuno tidak dapat menahannya, meskipun kedua binatang itu belum bertarung. Kunci. Xian terkejut ketika dia mendapatkan kata kunci dari dialog keduanya. Akhirnya, dia dapat memastikan bahwa menara simbol kekuatan Upanishad tidak hanya digunakan untuk menciptakan simbol asli awal mutlak. Itu juga merupakan kunci yang penting. Namun, Hui dan Devor tidak menyebutkan fungsi kunci ini. Apa yang mereka bicarakan? Tanya Hiro dan Montesi. Tidak penting, mereka hanya bertengkar. Dia tidak ingin berbagi informasi tentang kunci itu dengan Montesi dan Hiro. Xian, kerangka kecil itu tidak mengatakan apapun sejak awal. Pada saat ini, ia datang dan menatap Xian, matanya memohon. Hiro dan Gei bereaksi, dan yang pertama berkata, "Apa kabar? Kalian sudah punya banyak energi. Apakah itu cukup untuk membangunkan para pendahulu kita?" Xian mengangguk ke arah Gei sebagai tanggapan, yang menggunakan kekuatannya untuk membuat kedua peti mati itu terbang, berhenti tepat di depan Xian. Pada saat ini, Hiro dan Gei telah mengamati situasi dan menemukan bahwa semuanya telah berubah di luar kendali mereka. Mereka tidak tahu apakah klan tulang putih dapat memperoleh manfaat apapun dari ini. Jadi, jika mereka dapat mencapai tujuan perjalanan ini sedikit lebih awal,
mereka dapat segera mundur dengan mudah. Para anggota klan tulang putih membuka mata lebar-lebar, mendambakan dan menunggu. Xian merenung sejenak dan kemudian mengabaikan pertengkaran antara Hui dan Devor, berbicara, biar aku coba. Lubang hitam kekuatan Devoring Upanishad di titik akupunkturnya diaduk sesuai keinginannya. Mereka seperti tungku api yang ganas yang mengirimkan energi misterius yang mengalir dari titik akupunkturnya ke tingkat awal. Bola cahaya yang diciptakan oleh kekuatan hidupnya Upanishad menyedot energi dengan cepat. Tak lama kemudian, simbol asli awal mutlak di dalam bola kehidupan, sumber kehidupan berwarna kuning, dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa. Xian menahan napas, memutar matanya. Dia menggunakan bahasa awal mutlak, mendesis, vitalitas yang melonjak. Ledakan, dua aliran vitalitas seperti laut menyembur keluar dari matanya. Energi semacam itu berwarna gading dan jernih, yang dapat menciptakan kehidupan dan memelihara setiap makhluk. Vitalitas yang melimpah dituangkan ke dalam dua kerangka di dalam peti mati, yang berwarna abu-abu dan tidak tampak berkilau, tampak akan segera membusuk. Menerima energi kehidupan, kerangka itu bersinar perlahan. Titik-titik cahaya seperti kunang-kunang berkelebat di dalam kerangka itu. Tampaknya api jiwa mereka telah dinyalakan sekali lagi. Titik-titik cahaya itu bergerak perlahan dan berhenti di tengkorak mereka, memasuki altar jiwa. Bu, 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 bu. Meskipun energi kehidupan di dalamnya lemah, Xian dapat mendengar detak jantung dengan jelas. Hero, yang berada di langit kedua alam abadi, segera merasakannya dan berteriak kegirangan, berhasil. Kerangka kecil itu meneteskan air mata di matanya. Lengannya yang kurus membelai tubuh orang tuanya, berbicara dalam bahasa kuno klan tulang putih. Ayah, ibu. Pada saat yang sama, di benua dewa kuno. Karena ular surga di tubuh Hui terus-menerus menyedot energi benua dewa kuno hanya memiliki gas abu-abu yang melayang di atmosfer, tidak ada makhluk di planet ini. Gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai mengering. Tanpa tanda-tanda kehidupan sekecil apapun, itu adalah planet yang tandus dan terisolasi. Ada beberapa bintang kehidupan di sekitar tempat tinggal 12 keluarga klan dewa. Mereka tinggal di sana untuk menjaga benua dewa kuno. Semuanya memiliki tanda ular hijau di dahi mereka, mereka sekarang memiliki tuan baru. Hui sekarang adalah ibu dewi mereka, mereka telah kehilangan kepercayaan dan mengkhianati garis keturunan mereka. Pada saat ini, Charlin dari keluarga Charteris sedang berkultivasi di bintang kehidupan ketika jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang tinggi sambil bergumam. Mengapa aku merasa seperti Kalpa akan datang? Perasaan ini datang dari dalam jiwaku, tetapi ini benar-benar ajaib. Dia bukan satu-satunya yang memiliki perasaan itu. Orang-orang yang diminta Xiao untuk menjaga daerah ini juga ketakutan tanpa disadari. Itu seperti bayangan telah menyelimuti altar jiwa mereka, menekan jiwa mereka dan membuat mereka tidak aman. Sebuah planet besar datang dengan begitu banyak gugusan awan, membayangi seluruh benua dewa kuno. Charlin dan semua orang ketakutan. Mereka berjalan keluar dari bintang kehidupan mereka, mengamati planet raksasa itu dengan ketakutan. Tubuh Hui baru saja pergi. Dia telah mengirim pesan jiwanya melalui tanda ular pada bawahannya untuk membuat mereka mengawasi benua dewa kuno. Setelah sedetik, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Para prajurit yang tinggal di sini seperti Charlin merasa tidak aman, melihat planet itu ketika sebuah bayangan perlahan muncul dalam penglihatan mereka. Itu adalah pemburu hantu. Begitu dia muncul, matanya menunjukkan niatnya yang dingin dan tegas. Hui bisa menyembunyikan jiwamu, tetapi tidak bisa menghapus tanda yang kutinggalkan di dalam dirimu. Kecuali jika benua dewa kuno telah selesai, tanda itu akan tetap berfungsi. Sayang sekali bagi kalian bahwa aku memiliki Brian dan klon jiwa benua dewa kuno. Jadi, kalian orang-orang rendahan yang pernah mengkhianatiku, kalian telah ditakdirkan untuk dihapus. Ribuan sinar cahaya magis turun dari langit seperti belati tajam, menembus altar jiwa Charlin dan yang lainnya. Semua orang dengan tanda ular di dahi mereka terbunuh seketika. Tidak lama setelah tubuh Hui hilang, benua dewa kuno, setelah terpisah miliaran tahun, akhirnya kembali ke Desolate. Dua kerangka abu-abu di dalam peti mati perlahan memancarkan cahaya terang, vitalitas dapat dideteksi di dalam tengkorak mereka.
Kerangka kecil itu meneteskan air mata, memegang tangan orang tuanya sambil menangis tak terdengar. Mata Hiro juga merah. Meskipun kita tidak mendapatkan apapun dari Desolate Territory, sudah cukup bahwa mereka akhirnya terbangun. Selamat, klan Tulang Putih akan memiliki 2 ahli teritori Ancestor Realm lagi. Klan Tulang Putih akan berkembang lebih cepat sekarang. Montesi memberi selamat dengan tulus. Hiro dan anggota klan Tulang Putih gembira, mengangguk dengan penuh semangat. Xian berdiri diam, matanya terpejam sementara energi di tubuhnya bergerak tanpa henti. Tiba-tiba, dia membuka matanya, menatap Ming Hao, Xuan He, dan Frederick. Kesempatanmu akan datang. Ming Hao, Xuan He, dan Frederick sangat gembira, mereka tahu apa yang dimaksud Xian. Mereka segera bersiap untuk menerima energi darinya. Menara simbol kekuatan Upanishad itu, kata Meiji dengan skeptis. Pada saat ini, menara simbol kekuatan Upanishad melayang di antara Hui dan jurang kegelapan. Xiao duduk di atas kepala ular besar, wajahnya dingin, matanya berseri-seri. Tian Xie dan yang lainnya melayang di belakang ular itu, berjuang melawan klan pemakan. Di pihak klan pemakan, Edgar, Labit, dan yang lainnya mengelilingi jurang kegelapan. 2 energi, satu adalah cahaya ilahi luar angkasa 9 warna dan yang lainnya adalah kolom cahaya gelap, melingkari menara simbol kekuatan Upanishad, menarik dan menarik. Hui dan Devor bersaing untuk mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad, tetapi mereka tidak memicu pertempuran. Mereka tidak menggunakan hidup mereka untuk bertarung, karena tampaknya mereka berdua takut akan sesuatu. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan tim Xian. Bagi mereka, menara simbol kekuatan Upanishad adalah hal yang paling penting. Meiji berteriak ketika dia ingin bertanya apakah Xian ingin mengikuti kompetisi untuk mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad. Bagaimanapun, menara simbol kekuatan Upanishad memiliki hubungan dengannya dan jiwanya. Saat Xian hendak menjawabnya, dia merasakan jiwanya bergetar hebat, dia kemudian menoleh ke Audrey. Audrey menggigil, keringat membasahi dahinya. Rasanya seperti dia sedang mengalami mimpi buruk, dan kegelapan telah menyelimutinya sekali lagi. Dia panik tak terlukiskan. Dia tiba-tiba menyadari ancaman mengerikan yang telah muncul dan meluas seperti air pasang. Dia merenung, lalu berbicara kepada Hiro dan Montesi. Kita harus kembali ke Grace Mainland terlebih dahulu. Aku akan menyerahkan menara simbol kekuatan Upanishad. Aku merasa sangat tidak aman sekarang. Hiro dan Montesi menoleh ke Audrey seolah-olah mereka juga bisa merasakan teror yang mengerikan itu. Montesi berteriak, apakah dia sudah bangun? Ia telah bangun. Xian memaksakan senyum. Audrey melihat Brian terbunuh. Itu artinya ia mulai bertindak. Karena Audrey, Brian, dan aku memiliki hubungan jiwa, aku tahu ia telah mulai bertindak. Karena Hui dan Devor berada di wilayahnya, mereka belum mengetahuinya. Semua orang ketakutan. Di wilayahnya sendiri, tidak ada kesempatan untuk mengalahkannya. Kesombongan Xian telah membuat semua orang ketakutan. Tanpa ragu, mereka mengangguk karena mereka tahu bahwa situasinya tidak akan menguntungkan. Kita harus kembali ke Grace Mainland terlebih dahulu. Kemudian, kita harus memindahkan Grace Mainland dari sini. Xian berkata dengan tegas, dan semua orang mengangguk setuju. Sementara Devor dan Hui masih bersaing untuk mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad, Xian, Hiro, Montesi, dan yang lainnya telah dengan paksa merobek penghalang ruang angkasa untuk meninggalkan benua iblis kuno. Mereka mendesak kekuatan Upanishad, menggunakan kecepatan maksimum untuk memasuki area bintang Agate dan Grace Mainland. Xian, apakah kau akan memindahkan Grace Mainland keluar dari Desolate Territory? Ketika Xia Xinyan dan Fu Wei mengetahui niat Xian, mereka ketakutan setengah mati. Mereka mengira dia gila. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan dengan saksama. Grace Mainland harus meninggalkan Desolate Territory secepat mungkin. Jika tidak, ini akan menjadi bencana terbesar yang pernah ada. Xian tampak khawatir. Dia berpikir, lalu bertanya kepada Ming Hao dan The Charlos, kalian telah menguasai kekuatan luar angkasa Upanishad. Aku memberimu waktu 4 jam. Kalian harus membawa semua prajurit yang memiliki hubungan baik dengan kami ke Grace Mainland. Kami sedang terburu-buru. Aku harap kalian bisa melakukannya secepat mungkin. Xian, bisakah kau memberitahu kami apa yang sedang terjadi?
Apa yang akan terjadi pada Desolate Territory? Blood Devil dan Yang Tian Emperor mengubah raut wajah mereka. Sambil memeriksa Audrey, Xian mencoba menemukan firasat dalam jiwanya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, Desolate akan menghancurkan dunia ini untuk mengumpulkan energi. Semua makhluk di wilayah Desolate ini telah menyerap energi langit dan bumi. Jadi, semakin kuat mereka, semakin banyak energi yang mereka gunakan. Ketika Desolate dipisahkan, ia tidak dapat melakukan itu. Namun sekarang, ia telah terbangun. Semua prajurit yang lahir di wilayah Desolate adalah bagian dari kekuatannya. Dulu, ia tidak akan melakukan itu. Namun sekarang, ia membutuhkan banyak energi untuk melawan Devor dan Hui. Ada kemungkinan ia akan memusnahkan seluruh dunia ini untuk mengumpulkan energi. Xian hanya memiliki firasat samar, yang tidak begitu jelas. Orang normal tidak akan terbunuh karena mereka tidak menyerap energi langit dan bumi. Oleh karena itu, Desolate tidak akan mengincar mereka. Ia menginginkan prajurit. Semakin kuat prajuritnya, semakin sulit untuk melarikan diri. Kaisar Yang Tian, Blood Devil, Xuan He, Ming Hao, dan The Charlos menggigil karena takut. Jika aku tidak salah, itu sudah dimulai sekarang. Hari ini, mereka membantai wilayah bintang dewa kuno. Xian menarik napas dalam-dalam dan berteriak, kita tidak punya banyak waktu. Kalian, berpencar dan bertindaklah. Aku tahu daratan Grace memiliki banyak formasi teleportasi. Setiap prajurit dengan kekuatan luar angkasa Upanishad harus mengaktifkan semuanya. Bawa orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan kita ke sini. Cepat. The Charlos dan Ming Hao bertukar pandang, lalu berubah menjadi pancaran cahaya dan menghilang. Ming Hao telah bersiap untuk menerima energi dari Xian, tetapi sekarang, dia tidak terlalu peduli, segera terbang menjauh. Kalian semua, pergi. Desak Xian. Xia Xinyan, Kaisar Yang Tian, Blood Devil, dan Holy Beast Azure Dragon dari suku monster surgawi, serta Fu Wei dari Paviliun Ramuan dan Perkakas, tampak seperti mereka tahu bahwa akhir dunia sudah dekat. Mereka berubah menjadi pancaran cahaya, menjauh untuk bersiap. Xian mencoba mengendalikan, tidak membiarkan energinya lenyap saat dia berbicara kepada Hiro dan Montesi, beri kami waktu. Baiklah, Hiro dan Montesi mengangguk, kalian harus tahu batas kemampuan kalian. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Jika Desolate sudah pulih sepenuhnya, kalian bukan tandingannya di wilayah Desolate ini. Hui dan Devor juga ada di sini. Jika mereka tidak menyadari situasi ini lebih awal, mereka juga akan menghadapi masalah besar. Aku tahu, setelah membunuh semua makhluk di wilayah bintang dewa kuno, dia akan datang untuk Audrey dan aku. Kita adalah kuncinya. Xian merasakan api membakar hatinya. Jaga Grace Mainland untukku. Aku harus pergi dan bersiap. Aku berutang pada seseorang, dan harus membawa mereka bersamaku. Tentu, Hiro dan Montesi mengerti betapa berbahayanya situasi itu, jadi mereka tidak bertanya dan langsung setuju. Tubuh Xian berkelebat, menghilang ke dalam kekosongan Grace Mainland. Hanya dalam sekejap mata, dia telah berpindah ribuan mil. Untungnya, wilayah bintang Agate telah bergabung dengan banyak wilayah bintang lainnya. Dengan Origin of the Grace Mainland, Xian dapat membuat koneksi dengan bintang-bintang lain di area bintang ini untuk segera berteleportasi. Dia muncul kembali di Fantasy Mist Star Area, mendarat di bintang kehidupan. Itu adalah Water Cloud Star di bawah manajemen Drifting Fire. Keluarga Sang sedang berkultivasi di kota besar. Sang Ying Yue mencoba memahami kekuatannya di dalam ruang salju. Xian tiba-tiba muncul di sana. Siapa di sana? Sang Ying Yue membuka matanya, membawa aura pembunuh. Namun, dia langsung menjadi gembira, berteriak dengan suara menusuk telinga, Xian. Kemarilah, kalian semua. Kesadaran jiwa Xian meliputi setiap sudut kota. Sang Qiyu, Anlia, Sang Chen, dan Susia telah menerima pesannya. Mereka segera berkumpul di ruang rahasia. Xian, kemana saja kamu? Nak, kenapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi? Xian memasang wajah muram, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal. Aku di sini untuk membawamu pergi. Aku memberimu waktu 15 menit untuk persiapan. Setelah itu, aku akan membawamu keluar dari sini. Aku ulangi, kau punya waktu 15 menit untuk membawa keluargamu ke sini.
Semua ahli di area bintang ini akan segera dibunuh. Jika kau ingin hidup, kau harus mendengarkanku. Dia menatap Sang Ying Yue dalam-dalam di matanya dan kemudian menghilang. Semua orang di keluarga Sang ketakutan. Sang Qiyu dan An Lia tidak mengerti. Mereka mengira Xian gila. Sang Chen bingung sejenak dan kemudian berteriak dengan tegas, "Mengapa kau masih diam saja? Dia hanya memberi kita waktu 15 menit. Kau pikir kau punya banyak waktu? Bergerak, cepat, kumpulkan semua orang yang ingin kau bawa bersamamu." "Hei!" An Lia bingung. "Diam!" Sang Chen berteriak, "Cepatlah. Dia sekarang adalah penguasa kekuatan haus darah. Medan magnet kehidupannya jauh lebih kuat daripada Ming Hao. Apa menurutmu dia akan datang ke sini hanya untuk mengerjaimu di wilayah kekuasaannya dan jabatan barunya?" An Lia ketakutan. Susia, ibunya, juga tahu bahwa kiamat akan segera datang. Dia bergegas seolah-olah alisnya terbakar. Lakukan apa yang dia katakan. Perhentian Xian berikutnya adalah area bintang hujan api. Yusan sedang mengajarkan kekuatan api Xuanfei Upanishad di dalam gunung berapi besar dengan lava yang mengalir. Dia telah menyiapkan lapisan penghalang yang tidak dapat dihancurkan oleh orang normal. Buk, buk, buk. Yusan tahu penghalangnya telah robek. Saat dia masih bingung, dia melihat bayangan mendarat. Itu adalah Xian. Semua makhluk di area bintang ini akan segera musnah. Jika kamu ingin hidup, pergilah bersamaku. Sekarang, Xian tidak berbicara omong kosong. Begitu dia tiba, dia langsung memberitahu mereka tujuannya. Yusan dan Xuanfei tercengang, menatapnya kosong. Setelah beberapa saat, Yusan mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Kami selalu bekerja sendiri. Kami bisa pergi kapan saja." Dan begitu saja, mereka meninggalkan tempat itu bersama Xian. Dengan kekuatan kontrol jiwa Upanishad, Xian dapat membuat ribuan klon jiwa mengunjungi Sekte Dewa Gu di area bintang Hollow Firsome, keluarga Wu di area bintang Prosaik, dan keluarga Xiao di area bintang Sirius. Pada saat yang sama, The Charlos, Ming Hao, Xuan He, dan Frederick mengumpulkan semua yang mereka bisa dengan kecepatan maksimal. Para prajurit di area bintang Agate seperti Fu Wei, Blood Devil, Gu Te, dan Bat juga mengambil tindakan. Formasi teleportasi di Grace Mainland bekerja dengan kapasitas maksimal, membawa banyak prajurit ke tanah itu. Para ahli yang tersebar di mana-mana, mereka yang memiliki hubungan baik dengan Xian, telah dikumpulkan.